Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripingki Anindar dengan NIM M1B1222108 dari kelas C. Adanya saya di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Tidak usah basa-basi. Di sini saya akan memaparkan materi PPT saya yang berjudul Zona Ekonomi Eksklusif kaitannya dengan isu Natuna. Yang pertama, sejarah Natuna. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Sebelum itu, pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional dengan masuknya Kepulauan Natuna ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah Kedaulatan Keperserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedua, konflik Natuna. Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962 sampai 1966, Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna mencapai sekitar 85%. Suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Kemudian, konflik Natuna dan upaya Indonesia. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-Cina di kawasan Natuna muncul. Dari 5.000 sampai 6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis Cina. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden Cina saat itu, Deng Xiaoping, untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun Cina tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009, secara nyata Cina melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landas Kontinen (PBB). Kemudian, Cina mau kuasai Natuna, kita ikhlas? Tentunya tidak. Kalau dibiarkan, di Natuna bisa jadi Indonesia punya pulau, Cina punya air, padahal tidak begitu. Pengakuan Cina atas Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia selama ini tak secara spesifik menyertakan perairan di sekelilingnya. Hal ini mesti diwaspadai pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan hukum laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, negara lain tidak berhak untuk mengeksplorasi tanpa izin sumber daya laut Natuna yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia seperti dilakukan oleh nelayan-nelayan Cina. Sekian dari PPT saya.